Shalom adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Gereja Isa Al-Masih Purwokerto. Bagaimana kabar adik-adik semua? Puji Tuhan ya, kita tetap diberi kesehatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Yuk kita mulai ibadah kita dengan satu pujian yang mengatakan Yesus pokok dan kita carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Mari adik-adik, kita mulai ibadah sekolah minggu di dalam doa. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami saat ini boleh bersama-sama beribadah. Bila Tuhan tolong, Tuhan berkati dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami telah siap dan kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik semua, di tahun yang baru ini, ayo kita mau punya semangat yang baru, terutama ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau bersama-sama menyanyi satu lagi ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan.
menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Baik, adik-adik semua, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Tentunya sudah semangat, dan saat ini kita mau terus disemangati oleh kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi ya, kita mau sikap doa dan kita mau mengangkat satu pujian yang mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita mau bersama-sama berdoa sekali lagi kepada Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur karena saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong supaya kami boleh menyimak dengan baik dan firman itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami melakukannya. Dan Tuhan suka atas genap apa yang kami perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu dan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, sudah siap ya kita untuk mendengarkan firman Tuhan? Kak Pris mau sampaikan firman Tuhan pagi hari ini, judulnya adalah ular tembaga. Coba ulangin, ular tembaga. Oke? Iya. Firman Tuhan diambil dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Sekali lagi, kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Adik-adik minta orang tua untuk membuka Alkitab ya, supaya dibacakan ceritanya. Kita mulai cerita kita pada pagi hari ini. Dengarkan baik-baik dan simak firman Tuhan pada pagi hari ini. Siap ya? Oke, siap. Ketika itu, bangsa Israel berjalan ke arah Laut Tebrau. Laut Tebrau atau Laut Kolsom. Nah, untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu mulai kembali bersungut-sungut. Adik-adik tahu bersungut-sungut apa? Mulai mengeluh sambil marah-marah. Mereka mulai menggerutu kepada Musa dan kepada Tuhan. Wah, kenapa ya adik-adik? Ada yang tahu? Pasti tidak tahu kan? Iya, Mbak Pris kasih tahu ya. Saat ini bangsa Israel itu
mulai menggerutu kepada Musa dan kepada Tuhan. Mereka berkata, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati?" Kata mereka semua. Wah, jahat sekali bangsa Israel berkata demikian kepada Musa. Menurut adik-adik semua, mengapa bangsa Israel sampai berkata demikian? Karena bangsa Israel sudah bosan sekali. Kenapa bosan? Karena mereka makan hanya roti mana dan burung puyuh. Sehingga mereka berkata, "Roti mana ini sudah kami makan, rasanya hambar, kami sudah muak." Katanya begitu. Kemudian mereka mulai marah-marah, mulai melawan Tuhan dengan perkataan mereka semua. Wah, ternyata bangsa Israel ini bangsa yang seperti itu ya adik-adik. Mereka tidak bersyukur, padahal Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah melindungi, memberikan makan, tetapi masih saja mereka menggerutu kepada Tuhan, marah-marah kepada Tuhan dan kepada Musa. Nah, adik-adik semua, apakah Tuhan tinggal diam seperti itu? Tidak. Tuhan mendisiplin bangsa Israel. Ketika mereka mulai marah-marah kepada Tuhan, melawan Tuhan, maka Tuhan pun murka kepada bangsa Israel. Dan Tuhan saat itu mengirimkan ular. Hayo, di sini pasti sudah lihat ular kan? Coba lihat di belakang Mbak Pris, ada hutan yang begitu indah, itu pasti ada ularnya ya. Tapi di sini aman karena Mbak Pris tidak digigit ular. Jadi adik-adik semua, waktu itu bangsa Israel dikirimin ular sama Tuhan. Ular tedung. Waduh, ular tedung ini adalah ular yang berbisa, yang mematikan. Tentunya ketika dipagut, ketika digigit, langsung mati. Nah, Tuhan mengirimkan berapa ular? 1, 2, 3? Tidak. Banyak sekali ular yang waktu itu dikirimkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, ular-ular itu datang di antara kemah-kemah, kemudian mereka memagut satu persatu sehingga banyak yang mati. Waduh, hanya karena mereka bersungut-sungut, cuma soal makanan saja mereka harus sampai kehilangan nyawa mereka. Tentu adik-adik, setelah kejadian itu barulah bangsa Israel sadar. Mengapa mereka sadar? Karena mereka takut kalau mereka nanti mati digigit oleh ular. Waktu mereka sadar, mereka datang kepada Musa. Mereka berkata demikian, "Musa, Musa, tolonglah kami, berdoalah kepada Tuhan supaya kami diberi belas kasihan. Singkirkanlah ular-ular ini di antara kami, supaya ular-ular itu pergi dan tidak memagut bangsa Israel." Kemudian Musa mendengar keluh kesah mereka. Kemudian waktu itu Musa langsung datang kepada Tuhan dan Musa berdoa kepada Tuhan supaya ular-ular tedung itu pergi di antara bangsa Israel sehingga tidak terjadi kematian yang begitu banyak. Apakah Tuhan mendengar doanya? Tentu, Tuhan kita Maha Pengasih. Dia juga menyayangi bangsa Israel karena mereka adalah biji matanya. Nah, waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa. Apa kata Tuhan? Tuhan bilang kepada Musa, "Musa, buatlah ular dari tembaga. Kemudian taruhlah di sebuah tiang penyangga, sehingga setiap orang yang dipagut atau digigit oleh ular tedung itu, ketika mata mereka melihat kepada ular yang dibuat oleh tangan Tuhan lewat Musa, mereka menjadi hidup kembali." Wah, hebat ya, ternyata Tuhan berkuasa. Mereka tidak mati ketika memandang ular yang Musa buat. Dan Musa menaruhnya di atas tiang penyangga sehingga ular itu terlihat ketika bangsa Israel
melihatnya mereka menjadi hidup. Wah, ternyata kisah ini luar biasa adik-adik. Tuhan tetap memberi belas kasihan kepada bangsa Israel ketika mau bertobat, ketika mau menyadari kesalahannya. Nah, adik-adik semua, inilah kisah pada hari ini. Tentunya menjadi berkat ya buat kita. Adik-adik, jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang selalu menggerutu melawan Tuhan. Tentunya itu tidak baik. Harus bersyukur. Jadi ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh sayang. Sehingga ketika kita berdoa, menyadari setiap kesalahan kita, Tuhan pasti membuka jalan. Oke adik-adik, demikian kisah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Yuk kita tutup di dalam doa. Kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah kita dan firman Tuhan pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita mulai berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami sangat bersyukur. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu sayang kepada kami ketika kami mau datang kepadamu memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak taat kepadamu, kalau kami tidak setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, belajar dari bangsa Israel, kiranya boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semua, ibadah sampai di sini. Jangan lupa ya untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Dan sampai ketemu minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.